Bapak atau Ibu, para hadirin yang akan bertanya kepada Buya terkait berbagai hal. Dibatasi ya Buya atau? Boleh, mangga. 3 dulu ya, 3 dulu penanya boleh. Yang pertama oke, Bapak yang satu ini. Kemudian perwakilan dari kaum perempuan, ibu tuh yang berbaju hijau ya. Oke, siap. Satu lagi. Oke, satu lagi dari sini. Silahkan Bapak yang mengenakan baju hijau untuk berdiri menyampaikan pertanyaan, namun sebutkan nama dan alamat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, nama saya Ahmad Abdul Salam. Kebetulan saya sebagai Ketua Majelis Wakil Cabang Ulama Kecamatan Cikampek. Pertanyaan saya Buya, tadi di awal menjelaskan tentang ikhlas ya. Ya, ikhlas. Riya dan hubungannya dengan ikhlas. Ada seorang ulama yang berpendapat bahwa khauf dan roja itu harus sejalan. Ya kalau nggak salah itu Ibnu Athaillah ya. Terus di mana sih titik keikhlasan itu ketika masih ada khauf dan roja itu aja Ustaz? Terima kasih. Masih ada rasa takut dan harapan pada Allah. Di mana titik ikhlasnya? Terima kasih Buya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ahmad ya. Kemudian yang kedua, Ibu di belakang boleh berdiri Bu ya. Kemudian sebutkan nama dan alamatnya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, nama saya Siti Rahbaniati. Alhamdulillah hari ini banyak ilmu yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi jembatan manfaat dunia akhirat. Berbicara masalah rasa Buya, dalam fenomena yang asli di tengah masyarakat, biasanya kehidupan itu laki-laki sering berpikir dengan logikanya, sementara perempuan banyak berpikir dengan rasanya. Tapi di dalam kenyataan, ketika kita ingin dewasa, laki-laki belajar punya rasa, perempuan belajar punya logika. Kemudian yang keduanya, kehebatan yang Buya ajarkan kepada kami, ada korelasinya dengan kehidupan yang harus kita upayakan. Bagaimana kita semua bisa membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Karena kalau membalas kejelekan dengan kejelekan atau kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Tapi manakala kita membalas kejelekan dengan kebaikan itu sangat luar biasa. Dan terakhir Buya, kami minta doa Buya, agar negara Republik Indonesia ini diberikan kenyamanan, keamanan dan kesenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu penanya tadi yang Bapak. Oke. Silakan Pak untuk berdiri dan sebutkan nama dan alamatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana dari Kelari. Kebetulan ketua DKM di salah satu desa. Saya bertanyain Pak Buya karena tadi menerangkan masalah godaan dari dua sisi ya. Yang pertama yang tidak kelihatan, yang kedua yang menjerit istilah dari insan atau manusia mungkin. Nah ini karena mungkin diantaranya bisa gitu menangani masalah itu, tapi mana yang lebih utama kita, apa yang dari manusia sisinya apa dari iblis itu? Barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Buya, pertanyaan pertama dari tadi Pak Ustadz Ahmad, bagaimana membedakan antara khauf dan ikhlas? Ya. Ikhlas. Baik, saya ingin menjawab begini tentang ikhlas. Ikhlas itu akrama yukrimu ikraman, akhlasa yukhlisu ikhlasan.
begitu tasrifnya. Jadi kata-kata khalas, al-khulus, al-khalas, talkhis, takhlis. Nah, ikhlas ini dari bahasa Arab. Ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, harus kita waspadai. Itu sudah berubah semuanya. Istilah apapun yang kita pinjam dari bahasa asing, ini kajian terminologi. Ya, waspadai. Istilah-istilah, terma-terma yang dapat pinjam dari bahasa asing itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Sedikit banyaknya tergantung. Ya. Artinya bahwa mukhlishina lahuddin semacam itu. Tetapi ikhlas dalam bahasa Indonesia ketika ada orang utang lalu nggak bayar-bayar karena kita sudah capek nagihnya, akhirnya notanya dibawa, nih Pak, mulai hari ini saya udah capek nagihnya, udah saya ikhlasin aja deh, sobek nih, udah mau bayar lagi, udah saya ikhlas. Di sini ikhlas artinya tidak minta dibayar. Jadi orang pengabdian kepada seorang itu ikhlas, kayak seorang santri mengabdi sama kiainya, bikin teh buat tamu, majetan kiai dan sebagainya, itu ikhlas, nggak minta upah. Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ikhlas itu konotasinya tidak minta upah atau imbalan. Tetapi dalam bahasa Arab, sekalipun dia masih berharap imbalan, ketika imbalannya dari Tuhan, itu disebut ikhlas juga. Seperti di dalam Al-Quran, ini banyak sekali ucapan para nabi, para rasul. Di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wattabi'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ini adalah utusan Tuhan yang dipercaya. Bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku dari Allah. Selagi dapat mengharapkan upah dari Allah, itu ya ikhlas. Masa para nabi nggak ikhlas? Nah itu, jadi bukan sama sekali tidak ikhlas. Saya ingin menerangkan satu begini. Apapun yang kita kerjakan, satu, persyaratan ikhlas. Satu, bahwa kita yakin bahwa yang menyuruh kita berbuat adalah Allah. Itu. Yang kedua, boleh mengharapkan pahala, imbalan dari Allah. Tetapi untuk para kekasih-kekasih Tuhan, para aulia itu sudah tidak lagi berharap apapun. Apapun kebaikan yang mereka lakukan dan untuk Allah mereka tidak berharap pahala, bayaran, ujrah, thawab, sorga, nggak ada. Ya, mereka lakukan itu semuanya dengan satu alasan, just because I love you. Karena aku mencintaimu. Itu sudah makam cinta. Udah nggak ada urusan itu. Kemudian baru disebut ikhlas apabila tugas yang kita lakukan dikerjakan secara profesional. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang paling dicintai Allah adalah ketika engkau mengerjakan sesuatu secara sempurna, artinya profesional. Jadi kalau kamu asal kerja, ya, tapi tidak punya nilai keindahannya, estetikanya, kesempurnaannya, tidak profesional, maka jangan berharap
Anda disebut mukhlis. Kita sembahyang tiap hari, tapi belum tentu itu ikhlas. Kenapa? Sholatnya sambil main-main, sambil garuk-garuk, sambil ini. Apalagi ibu-ibu nih, punten ibu-ibu, saya kritik dikit ya, jangan marah Bu ya. Mau sholat, ngisi air dulu di teko, taruh di atas kompor, kompor dinyalain, ambil air wudhu, sholat duhur. Dengan anggapan selesai sholat airnya, betul gitu? Pernah gak begitu Bu? Sering. Apa yang terjadi? Di dalam sholat pikiran dia nginget-nginget teko. Profesional gak tuh? Sholatnya sholat asar, Allahu Akbar. Tiba-tiba mikir, 2 rakaat apa 3 rakaat sih? Main-main kok, tidak profesional. Iya. Zakat juga sama. Padi yang di gudang yang bagus simpen, pas buat zakat dadak nyapu di halaman yang berserakan campur dengan batu. Ikhlas begitu? Enggak dong. Jadi ikhlas itu satu, yakin yang nyuruh adalah Allah. Yang kedua adalah dikerjakan secara profesional. Itu ikhlas. Nah sekarang dari mana Anda yakin bahwa yang menyuruh Anda itu adalah Allah? Belum tentu. Kalau yang digoda itu kiai, ulama, nggak mungkin setan menggoda melacur dong. Nggak mungkin minum bir. Nggak mungkin kiai diajak main judi dong. Diajaknya apa? Bikin masjid. Nah kalau yang nyuruh setan, di mana ikhlasnya? Mungkin ke setan nyuruh orang bikin masjid? Mungkin nggak? Banyak masjid yang dibikin disuruh oleh setan. Masjid dirornya. Di sini juga banyak masjid diror tuh. Gara-gara beliau ini dipecat jadi ketua DKM. Jadi gondok gitu. Kata setannya, kamu ini ulama besar, dikalahkan oleh sarjana S1 IAIN. Kamu kan mondoknya di Jombang berpuluh-puluh tahun. Iya. Hanya karena alasan masyarakatnya, Mbak Kiai ini sudah sepuh, giginya sudah ompong, bacaan Fatihahnya udah nggak fasih lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi bolin. Udah ompong sih. Itu dia marah. Malam datang setannya. Pak Kiai, jangan kalah, bangkit. Engkau hebat, engkau ulama besar. Bikin masjid lagi. Jual tanah itu 4 hektar itu, bikin masjid sendiri. Siap bos. Wah, dikiranya malaikat dikiranya. Dijual tanahnya. Tahu nggak? Dari tanah yang dijual saja, tahu nggak bikin apa? Jadi apa? Jadi diskotek. Itu udah kelihatan. Tanggulnya jadi diskotek. Ya, bikin masjid. Di mana bikinnya? Seberang jalan, hadap-hadapan. Bikin masjid. Dengan bangganya dia bikin masjid. Saya diperintah Allah untuk bikin masjid. Nah, setelah jadi, apa yang terjadi? Khotbah Jum'ahnya bukan usikum wa iyaya bitaqwallah, tapi saling mengkafirkan dengan masjid seberang jalan itu. Terjadi enggak? Terjadi enggak khotbah Jumat saling jelek mengejek? Akhirnya seberang sana diadang bahwa apa? Gula, apa lagi?
kopi sama teh, sholatnya di masjid sini, nih tehnya gulanya. Jangan ke sana dihadang lagi, bawa kaos. Yang sholat di sini bawa kaos. Umat dipecah belah. Mungkin nggak? Apa mungkin Allah menyuruh Anda memecah belah umat? Itu persoalannya. Ikhlas. Makanya yakinilah dulu yang nyuruh kamu siapa. Ya, di sini persoalannya. Ya, makanya perlu ada istikharah. Istikharah itu apa? Nanya, apa betul ya Allah engkau yang menyuruh? Gitu dong. Cuman istikharah itu sebagai alat untuk bertanya kepada Tuhan itu sudah jarang dipakai oleh orang kecuali sekali ketika cari jodoh. Betul nggak? Ibu-ibu mau dagangan istikharah nggak, Bu? Bikin rumah istikharah nggak? Nah, kalau waktu kawin dulu, nah itu tentang ikhlas, saya kira nanti kalau kurang jelas bisa dilanjutin nanti. Yang kedua nyampe tuh. Yang kedua pertanyaan dari Ibu Siti tadi terkait bahwa kaum laki-laki itu cenderung logika, kalau kaum perempuan cenderung rasa gitu. Tapi kadang laki-laki belajar rasa, perempuan belajar logika. Bagaimana penjelasan lengkapnya, Abu ya? Saya mengerti perempuan kalau berbicara itu keluar dari hatinya. Tapi laki-laki ketika berbicara itu keluar dari pikirannya. Perempuan ketika berpendapat dia menyampaikan isi hatinya. Tapi orang laki-laki ketika berpendapat menunjukkan ilmunya. Oleh karena saya paham ketika berbicara dengan perempuan, saya adalah pendengar yang paling budiman ketika saya berbicara dengan perempuan. Saya tatapi matanya dan saya lihat mimiknya dan getar bibirnya pun saya perhatikan. Dan perempuan merasa nyaman ketika berbicara dengan saya. Iya. Dan satu, saya tidak pernah menyangkal ketika berbicara dengan perempuan. Saya katakan iya, inggih, sumohon, mangga, saya, alhamdulillah. Nah, nanti di lain waktu penyangkalnya jangan di depan. Paling tidak suka perempuan disangkal tuh. Ngerti? Iya. Jadi artinya bahwa saya banyak belajar tentang perempuan. Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum saya pahami tentang perempuan. Saya banyak berjuang membela perempuan. Tetapi sampai sekarang belum ada perempuan yang berterima kasih kepada saya. Satu yang saya bela, perempuan ketika mau kawin dengan lelaki yang dicintainya, tapi walinya tidak setuju, bisa kawin nggak? Nggak bisa. Kalau perempuan mau kawin tidak bisa karena tidak disetujui oleh wali, berarti perempuan belum merdeka, masih setengah perbudakan. Self determination merupakan salah satu hak asasi manusia, yaitu self determination, hak menentukan masa depan sendiri. Perempuan sampai sekarang belum menentukan nasibnya sendiri, ditentukan oleh orang lain. Betul nggak? Iya. Tetapi juga saya aneh juga. Ketika seorang perempuan menjadi pejabat publik, ya, entah dari presiden, entah menteri, entah gubernur, kenapa tidak berbicara perempuan? Kok diem? Aneh juga saya. Betul nggak? Saya menangis dan meratapi perempuan. Di Arab,
kalau orang tua meninggal, laki-laki dapat 2, perempuan dapat berapa perempuannya? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Di sana karena perempuan di sana nganggur di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh dagang di pasar, nggak boleh naik mobil. Jadi yang bantu orang tua adalah anak laki-laki. Ke sawah yang bantu anak laki-laki, yang bantu orang tua di toko ya anak laki-laki, orang tua jompo yang nanggung anak laki-laki, betul nggak? Maka pantas anak laki-laki dapat 2, perempuan anak dapat 1. Nah sekarang di Karawang ini apa namanya, Cikampek tah, Cawan Cikampek, di Cikampek ketika bapak-bapak ibu-ibu sedang repot yang membantu mengasuh adik-adik yang kecil, anak laki anak perempuan, yang ke pasar, yang masak, yang nyuci piring. Kalau orang tua jompo yang ngurusin anak laki anak perempuan, yang memperbaiki rumah orang tua, yang pergi jadi TKW laki atau perempuan, anak laki-lakinya kemana? Kenapa anak laki-laki yang nganggur dapat 2, perempuan yang susah payah dapat 1? Cok pikir lagi. Ya, sampai saya banyak yang musuh yang tidak suka pada saya karena gara-gara saya membela perempuan. Tapi saya tidak akan pernah berhenti membela perempuan. Terima kasih. Ya lagi siapa lagi tanya? Oke. Pertanyaan ketiga dari Pak Nana tadi bahwa godaan itu ada godaan setan, godaan manusia. Ya, bagaimana cara mengantisipasi kedua godaan ini, yang satu halus tidak tampak, yang satu tampak? Begini, teorinya begini. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari berbuat jahat, berbuat dosa. Salat mencegah. Artinya apa? Kalau engkau masih salat, apalagi yang sholatnya 5 waktu nggak ditinggalin, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan, luar biasa. Sekalipun sholatnya seminggu sekali, nggak duhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya, nggak subuh, hanya kalau Jumat cari topi sholat Jumat, sekalipun sekali masih bisa efektif mencegah kita dari kejahatan. Bahkan setahun sekali di Indramayu itu, kalau bulan puasa pada mudik di Jakarta karena jadi cat merah tuh, yang punya cat merah, yang rok mini tuh, nah bawa mukena baru, ya kan, ikut sholat Idul Fitri, ya nanti selesai sholat ya mukenanya hilang lagi, nah itu masih dapat hidayah Allah kok. Buktinya banyak. Begitu berhenti kerja di Jakartanya, pulang kampung lagi, ikut majelis taklim lagi kok. Pakai jilbab lagi. Banyak. Saya saksi, testimoni saya kok. Iya. Apalagi Anda yang sholat 5 waktu. Di mana itu? Artinya bahwa ketika Anda tergoda akan melakukan suatu kemaksiatan, Allah kirim makhluk-makhluknya berupa malaikat-malaikat mengolah hatimu. Terjadi di situ pertengkaran dan pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam dirimu itu. Saya cerita dari Indramayu mau ke Jakarta. Mau ceramah di kantor pemerintahan lah. Memang disiapin hotelnya ya. Tapi saya pikir nggak usah lah. Masih mending berangkat malam dari Indramayu jam 12 sampai Jakarta pagi. Selesai ceramah balik lagi selesai. Mana uang hotelnya buat saya. Ya kan begitu. Di tengah perjalanan mobil saya bannya kempes.
lagi ganti ban, tiba-tiba ada cewek keluar dari warung remang-remang menanyakan lagi apa, kan gitu. Menawarkan jasanya. Orangnya, ini sebagai contohnya, masih muda. Ada yang berbisik di dalam hati saya. Ini barang baru keluar. Ya, ini golongan, ini 17 jin. Iya, bangsa umur 17 tahunan. Lihatin pakai rokok Marlboro. Berdebar nggak hati saya? Berdebar. Cobain dong, nggak apa-apa aja. Saya kan kiai. Ya malam nggak ada yang tahu. Terjadi. Sampai ada yang berbisik, jangan coba-coba. Sekarang lagi tersebar penyakit AIDS. Ya, mampus loh. Kata malaikatnya. Kata setannya, ya pakai kondom kan bisa. Ya, kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Terjadilah pertengkaran antara yang menarik berbuat baik, berbuat jahat dengan yang menghalang-halang kejahatan saja. Sama kuatnya. Nah itulah. Nah ketika Anda dalam keadaan goyang, kalah, sudah mulai bergetar. Kalau Anda sudah khawatir kalah, jangan malu, jangan segan. Menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Wahai Tuhanku, tolonglah hambamu. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Buya telah memaparkan 3 pertanyaan dari para hadirin. Yang nanya silahkan untuk maju ke depan dulu ya, boleh? Yang tadi yang 3 itu ya. Ibu, Bapak, ya, ada Pak Ahmad, Bu Siti dan Pak Nana. Silahkan oleh Pak Sekda langsung, Pak Haji. Alhamdulillah. Satu lagi, oke. Baik para hadirin sekalian, tibalah saatnya closing statement ataupun penutup dari pengajian Buya pada malam hari ini. Dan setelah nanti ditutup oleh Buya, kami serahkan kembali ke MC. Saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan Allahumma fiqil aqwat thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka silakan. Baik. Menginjak acara yang terakhir, doa dan penutup. Doa yang akan dipimpin oleh Buya langsung, kepadanya dipersilakan. Iya, baik. Sebelum saya tutup doa, tadi ada closing statement, artinya kesimpulan terakhir bahwa sesungguhnya kita tetap mesti waspada, tapi juga nggak perlu benci. Ketika Tuhan mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang jelas-jelas buat kamu, itu artinya Tuhan tidak menyuruh kita berkelahi dengan setan. Disuruh kita supaya bergantung kepada Allah, minta berlindung kepada Allah. Itu tujuannya. Sama ibu-ibu anaknya malam belum pulang-pulang, diajak pulang nggak mau. Kata ibunya, itu di sudut situ ada wae gombel. Nah kalau anaknya nggak cerdas, mana wae gombelnya? Ngajak berkelahi, ya salah. Kalaupun berkelahi nggak bakal menang. Setannya melihat kamu, kamunya tidak melihat setan. Ketika setan nampar, balasnya gimana? Nggak menang. Jadi artinya bahwa yang penting kita berlindung kepada Allah dalam keadaan waspada. Nah, kesimpulan saya dari semua yang diceritakan itu, akhirnya ke depan kita mesti meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan kewaspadaan itu artinya meningkatkan ketakwaan.
takwa itu artinya kewaspadaan. Kalau Pak Dr. Dedi mungkin takwa di dalam kitab-kitab kuningnya adalah al-imtithalu li awamirihi wal istinabu an nawahihi, kan begitu. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pertanyaan saya, di sini ada nggak yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah ngomong. Kalau nggak ada nggak usah ngomong. Ini saya nggak tahu. Ini para ulama mendefinisikan takwa seperti itu. Tapi di Al-Quran sendiri dijelaskan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa mengatakan alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa yuqimu sholata wa yutuna zakat, terus wa mimma wa yunfiquna wa bima anzala, apa ya, wa bil akhiratihum ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya punya toleransi beragama dengan agama yang lain. Terus terakhir jangka panjang, wa bil akhiratihum yuqinun. Itu ketakwaan. Jadi orangnya berkomunikasi dengan Tuhan intensif sehari 5 kali. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, orangnya dermawan. Ya kan begitu. Ya iya, toleransi beragama, mawas. Itu takwa kan begitu luasnya. Kok jadi begitu sih? Enggak tahu, saya enggak mau. Jadi masih penjelasan ulama tentang takwa dengan penjelasan Allah tentang takwa, mana yang lebih hebat? Allah sendiri yang hebat itu. Jadi artinya yang penting kewaspadaan. Nah, nanti di sini ada the turning point, ada titik baliknya. Ketika engkau melakukan kesalahan, tetapi engkau sudah berhati-hati dan waspada, la junaha alaihim fima akhtautum, la junaha alaikum fima akhtautum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atas segala kesalahan-kesalahanmu karena ketidakmampuanmu, karena tidak mengertianmu. Kamu sudah berhati-hati sudah, tapi tetap salah juga. Tidak kami catat sebagai dosa. Yang kami catat walakin ma ta'ammadat qulubukum adalah kesengajaan hatimu melawan Tuhanmu. Itu yang menjadi dosa buat kamu. Terima kasih, itu saja. Mangga kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana awzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.